Kami dari kelompok 1, kelas C 2019, akan menerangkan mengenai asuhan keperawatan gangguan sistem muskuloskeletal pada pasien dewasa, yaitu mengenai fraktur dan THR. Baik, ini anggota kelompok kami. Next. Selanjutnya, mengenai fraktur akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama adalah definisi dari fraktur. Nah, fraktur sendiri adalah suatu keadaan tulang patah yang disebabkan adanya trauma, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan juga bisa disebabkan secara patologis, yang dapat mengakibatkan terjadinya diskontinuitas tulang dan pergeseran fragmen tulang. Pengertian lain menyebutkan bahwa fraktur biasanya disertai dengan edema, jaringan lunak, perdarahan ke otot dan sendi, dislokasi sendi, ruptur tendon, serta kerusakan pada pembuluh darah. Nah, fraktur ini dapat jadi pada bagian anggota gerak tubuh yang disebut dengan fraktur ekstremitas. Jadi, fraktur itu sendiri merupakan keadaan diskontinuitas tulang akibat adanya trauma maupun keadaan patologis yang dapat menyebabkan edema jaringan lunak, peredaran darah ke otot dan sendi, dislokasi sendi, ruptur tendon, serta kerusakan pada pembuluh darah. Next. Nah, fraktur ini dapat ditandai dengan rasa nyeri, imobilitas, bahkan bisa menyebabkan infeksi hingga amputasi bagian tubuh tertentu. Nah, terjadinya infeksi ini terjadi jika luka fraktur ini terinfeksi oleh bakteri. Selain itu, fraktur dapat ditandai dengan deformitas berupa penonjolan abnormal, bengkak, warna kulit merah, adanya ekimosis, angulasi, rotasi, dan juga pendekan. Ya, tadi disebutkan bahwa terdapat fraktur ekstremitas. Nah, fraktur ekstremitas ini terbagi menjadi dua, yakni fraktur ekstremitas atas meliputi bahu, lengan, siku, pergelangan tangan, dan tangan. Juga fraktur ekstremitas yang meliputi paha, bawah, dan juga pergelangan. Next. Nah, sekarang adalah klasifikasi fraktur. Nah, klasifikasi fraktur ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah fraktur berdasarkan sifat-sifat dari fraktur. Terdapat dua fraktur di sini, yakni ada fraktur tertutup dan juga fraktur terbuka. Fraktur tertutup ini disebut juga dengan fraktur bersih, karena kulit masih utuh, tidak terdapat luka maupun robekan, serta tidak terdapat komplikasi. Nah, sedangkan fraktur terbuka ini terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan bagian luar tubuh, karena terdapat robekan atau luka pada kulit yang bisa menyebabkan komplikasi tadi. Next. Nah, ini adalah contoh gambar dari fraktur tertutup dan juga fraktur terbuka. Di sini fraktur tertutup tidak ada robekan di permukaan luka, jadi hanya terdapat patahan pada tulang, tidak ada pergeseran pada tulang. Sedangkan pada open fraktur di sini ada robekan di permukaan kulit dan juga ada pergeseran tulang. Biasanya open fraktur ini disertai dengan pendarahan seperti itu. Next. Yang kedua adalah berdasarkan komplit atau tidak komplitnya fraktur. Nah, yang pertama adalah fraktur komplit. Dikatakan fraktur komplit jika garis patahan ini melalui seluruh penampang tulang atau melalui kedua korteks tulang, seperti fraktur transversal. Jadi, jika ada tulang normal ini dikatakan terjadi fraktur komplit apabila terjadi patahan seluruh penampang tulang. Jadi, ini patah semua, garis lurus patah semua. Kemudian, jika fraktur inkomplit, jika garis patahan ini tidak melalui seluruh penampang tulang. Nah, ini terjadi fraktur inkomplit jika terjadi patahan hanya setengah dari tulang atau sedikit dari tulang, seperti itu. Seperti Highline fraktur, Bacol, Torus fraktur, dan Greenstick fraktur. Next. Nah, ini adalah contoh dari gambar fraktur transfer sebagai contoh dari fraktur komplit yang terdapat garisan patah tulang yang melewati seluruh penampang tulang. Juga ada contoh dari fraktur inkomplit yang hanya sebagian dari tulang itu sendiri. Next. Nah, sekarang adalah berdasarkan bentuk garis patahan dan hubungannya dengan mekanisme trauma. Nah, di sini ada 5 macam fraktur. Yang pertama adalah fraktur transversal, yang kedua fraktur oblik, yang ketiga fraktur spiral, yang keempat fraktur kompresi, dan yang kelima fraktur avulsi. Next. Nah, di sini fraktur transversal atau transverse itu merupakan fraktur yang arahnya itu melintang pada tulang, yang merupakan akibat dari trauma angulasi atau trauma secara langsung. Kemudian ini linear. Kemudian ada tadi fraktur oblik. Di sini ada fraktur oblik non display dan juga oblik display. Fraktur oblik ini merupakan fraktur yang arah garis patahannya itu membentuk sudut terhadap sumbu tulang dan merupakan akibat dari trauma angulasi juga. Sini. Non display dan display ini adalah fraktur bergeser atau tidak, seperti itu. Kemudian ada fraktur spiral. Fraktur spiral ini merupakan arah garis patahannya berbentuk spiral yang disebabkan trauma rotasi. Kemudian ada fraktur kompresi. Fraktur ini terjadi karena trauma aksial fleksi yang mendorong tulang ke arah permukaan lain. Kemudian fraktur avulsi. Fraktur ini akibat dari trauma tarikan atau traksi otot pada insersi pada tulang. Ini ada contoh di pergelangan tangan, di tangan. Next. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi fraktur berdasarkan jumlah garis patahan. Ada 3 jenis. Yang pertama fraktur komunitif, yakni garis patah lebih dari 1 dan saling berhubungan. Yang kedua adalah fraktur segmental, garis patahan lebih dari 1 dan tidak saling berhubungan. Dan yang ketiga adalah fraktur multiple, yakni garis patahan lebih dari 1 tapi tidak pada tulang yang sama. Next. Oke, ini adalah contoh dari fraktur tadi, fraktur komuniti, segmental, dan multiple. Selanjutnya adalah berdasarkan pergeseran fragmen tulang. Tadi ada fraktur undisplay, tidak bergeser, dan juga fraktur display. Nah, fraktur undisplay ini merupakan garis patahan lengkap, tetapi kedua fragmen tidak bergeser dan masih utuh. Jadi menimbulkan robekan pada permukaan kulit. Nah, sedangkan fraktur display itu terjadi pergeseran tulang, sehingga bisa menimbulkan luka pada permukaan kulit yang
menjadikan open fraktur atau fraktur terbuka. Yang selanjutnya adalah fraktur kelelahan yang diakibatkan oleh tekanan yang secara berulang. Nah, fraktur kelelahan ini terjadi apabila tubuh kita mendapat tekanan secara berulang-ulang secara terus-menerus, misalnya pada saat lari dengan tidak memperhatikan waktu. Lari terus, tidak bisa memperhatikan waktu antara jamnya untuk berolahraga, untuk lari dan dapat untuk beristirahat. Seperti itu. Dengan menopang tubuh kita sendiri. Kemudian ada fraktur patologis, diakibatkan adanya proses patologis tulang seperti osteoporosis. Next. Nah, ini adalah contoh dari fraktur tadi, ada fraktur display, dan ini fraktur yang tadi fraktur kelelahan. Contohnya dibuat lari itu bisa dari situ terkena fraktur kelelahan tadi karena kaki ini mendapat penekanan yang secara terus-menerus dan berulang. Itu. Kemudian ini ada contoh fraktur patologi. Next. Nah, faktor penyebab fraktur ini sendiri ada 3 juga. Yang pertama fraktur traumatik, disebabkan ada trauma ringan maupun berat yang mengenai tulang secara langsung maupun tidak langsung. Nah, langsung maupun tidak langsung maksudnya adalah apabila hantaman atau pukulan keras ke bagian tubuh secara langsung seperti ini dan terjadi garisan potongan tulang atau patahan tulang yang terjadi di daerah yang terkena benturan itu dinamakan fraktur secara langsung. Apabila dikatakan tidak langsung, contohnya adalah ketika saat kecil SD SMP sering bermain-main dengan menarik kursi temannya saat mau duduk. Nah, kemudian temannya duduk tapi terjatuh seperti itu dan bisa menimbulkan resiko fraktur pada daerah panggulnya itu. Kemudian ada fraktur stres disebabkan karena ada tulang sering mengalami penekanan. Kemudian fraktur patologis disebabkan karena kondisi sebelumnya seperti kondisi patologis penyakit yang akan membuang fraktur atau osteoporosis contohnya. Next. Nah, untuk faktor fisiologi dari fraktur ini terjadi apabila tekanan akan lebih besar dari tekanan yang dapat diserap oleh tulang, maka hal tersebut akan menimbulkan trauma pada tulang yang dapat mengakibatkan rusaknya atau terputusnya kontinuitas tulang sehingga terjadinya fraktur. Setelah terjadinya fraktur, periosteum dan pembuluh darah serta saraf menjadi rusak sehingga bisa menyebabkan terjadinya pendarahan. Next. Menurut Black dan Hart tahun 2014 terdapat beberapa tanda dan gejala pasien yang mengalami fraktur seperti rasa nyeri, deformitas atau penonjolan yang abnormal, kemudian ada gravitasi atau suara pergeseran tulang, kemudian ada ketegangan, pembengkakan, memar, spasme otot, ketegangan, kehilangan fungsi, perubahan neurovaskular dan juga shock. Untuk pemeriksaan penunjang menurut Wijaya dan Putri tahun 2012, pemeriksaan ini yang dapat dilakukan adalah menggunakan X-ray, scan tulang, tomografi, myelografi, artrografi, tomografi scanning, arteriogram, creatinine, profil koagulasi, dan juga hitung darah lengkap. Nah, selanjutnya adalah tentang penata laksanaan klinis. Ini terdapat 2, yakni reduksi fraktur dan juga imobilisasi. Nah, reduksi fraktur ini dilakukan untuk mengembalikan fragmen tulang pada kesejajarannya. Nah, reduksi ini dibagi menjadi 2, yakni reduksi tertutup dan juga reduksi terbuka. Nah, reduksi tertutup ini bisa dilakukan dengan penggunaan traksi, bidai, atau gendongan seperti itu. Nah, kemudian reduksi terbuka ini dilakukan dengan operasi dengan penggunaan pemasangan pen, kawat, skru, plat, atau paku seperti itu. Kemudian ada imobilisasi atau pengurangan gerak dari pasien itu sendiri menggunakan metode internal dan eksternal untuk memperbaiki fungsi status neurovaskuler dengan selalu memantau peredaran darah, nyeri, perabaan, dan gerakan klien. Menurut Rexo Projo tahun 2009, komplikasi yang dapat terjadi pada pasien fraktur seperti malunion. Nah, malunion ini merupakan keadaan tulang yang patah tadi menyatu dengan fragmen fraktur tadi, tetapi dalam posisi yang tidak normal atau bisa dikatakan dalam kondisi buruk. Kemudian ada delay union dan juga non union, ini adalah perlambatan dari proses penyembuhan. Kemudian ada ankylosis atau peradangan sendi. Kemudian bisa terjadi shock hipovolemik, fat embolism syndrome, compartment syndrome, terus cedera vaskular dan juga cedera saraf dan infeksi. Nah, untuk perawatan post-operasi fraktur ini bisa dilakukan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah monitor neurovaskuler setiap 1-2 jam sekali. Kemudian monitor tanda-tanda vital selama 4 jam. Setelah itu monitor setiap 4 jam sekali. Selama 1-3 hari dan seterusnya. Kemudian monitor hematokrit dan hemoglobin. Kemudian dilanjutkan dengan monitor karakteristik dan cairan yang keluar. Laporkan pengeluaran cairan dari 100 sampai 150 ml per hari selama 4 jam pertama. Kemudian atur posisi klien setiap 2 jam dan sediakan trapez gantung yang bisa digunakan pasien untuk melakukan perubahan posisi. Next. Selanjutnya adalah letakkan bantal di antara kaki pasien untuk menjaga kesejajaran tulang apabila terjadi pada fraktur ekstremitas bawah. Kemudian ajarkan dan bantu pasien untuk melakukan teknik nafas dalam sebagai salah satu terapi non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian kolaborasikan dengan tenaga kesehatan lain dalam pemberian obat analgesik, obat reaksi otot, dan antikoagulan atau antibiotik. Selanjutnya, minta kepada klien untuk melakukan weight training yang tetap menyesuaikan dengan kondisi klien dan melakukan mobilisasi dini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik,
Untuk selanjutnya asuhan keperawatan fraktur. Yang pertama pengkajian atas nama Nyonya R, kemudian umurnya 41 tahun, ke alamatnya Bondowoso, tanggal masuk rumah sakit 4 Januari 2017, tanggal pengkajian 6 Februari 2017. Next. Kemudian untuk riwayat kesehatannya, diagnosa medisnya post-laparotomi, kemudian post-oris femur 1/3 posterior dextra, kemudian keluhan utamanya nyeri di bagian paru dan paha, kemudian riwayat penyakit sekarang, pasien mengeluhkan nyeri pada bagian paru dan pahanya. Next. Riwayat kesehatan terdahulu, pasien tidak memiliki riwayat penyakit menular, alergi, tidak pernah mengetahui imunisasi atau tidak, kemudian jarang mengkonsumsi susu, aktivitas sehari-hari tergolong berat, dan jika mengalami keluhan, pasien biasanya minum obat dari warung saja. Kemudian untuk riwayat kesehatan keluarganya, pasien tidak mengetahui apapun. Next. Untuk pengkajian pola Gordonnya, persepsi kesehatan dan pemeliharaan kesehatan, interpretasinya pasien memiliki persepsi kesehatan yang baik, namun pemeliharaan kesehatan masih kurang. Next. Kemudian interpretasi dari pola nutrisi, sebelum masuk rumah sakit dan ketika di rumah sakit, interpretasinya mengalami penurunan nafsu makan, namun tanda klinis pasien masih dalam kategori baik. Next. Kemudian untuk intake makanan dan minuman, interpretasinya pasien mengalami nafsu makan dan kuantitas makan saat sakit. Next. Untuk interpretasi dari pola eliminasi, saat sakit pasien mengalami penurunan dalam hal pola eliminasi. Next. Kemudian pola aktivitas dan latihan, pasien dapat makan, minum, toileting, berpakaian, berpindah dengan bantuan keluarga. Untuk interpretasi dari pola kognitif dan perseptual, fungsi kognisi dan memori pasien tidak mengalami penurunan. Next. Kemudian untuk interpretasi dari pola tidur dan istirahat sebelum sakit dan saat sakit, kualitas tidur pasien meningkat, namun kualitas tidur pasien menurun saat sakit. Next. Kemudian untuk interpretasi dari pola persepsi diri pasien dapat terkaji dengan baik, tidak ada gangguan pada persepsi dirinya, namun gambaran diri pasien memiliki gangguan. Next. Untuk interpretasi dari pola seksualitas dan reproduksi, terdapat gangguan seksualitas pada pasien dan perubahan pada tingkat kepuasan pasien. Untuk interpretasi dari pola peran dan hubungan, pasien mengalami perubahan peran dan hubungan sejak sakit. Next. Pola manajemen coping stress, interpretasinya pasien memiliki manajemen coping stress yang destruktif. Kemudian interpretasi dari sistem nilai dan keyakinan, masih baik. Next. Untuk pemeriksaan fisiknya, keadaan umum kompos mentis, kemudian tanda-tanda vitalnya normal, pengkajian fisik head to toe-nya ditemukan pada abdomen yaitu bising usus 20 kali per menit, ada nyeri tekan, kemudian terpasang kateter dan lain sebagainya. Next. Untuk pengkajian PQRST, pasien mengatakan nyeri datang sewaktu-waktu saat menggerakkan paha kanannya dan saat ditekan, kemudian nyerinya tajam, kemudian nyerinya di bagian paha kanan dengan skala nyeri 3, pasien mengatakan nyerinya di punggung sewaktu-waktu. Next. Untuk pengajian fisik B6, untuk breathing-nya RR 20 kali per menit, irama nafas reguler, suara nafas vasikuler, dan lain sebagainya. Kemudian breathing-nya tekanan darah 120/70, nadi 76 kali per menit, dan lain sebagainya. Kemudian untuk brain-nya kesadaran komposmatis, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bladder-nya, pasien terpasang kateter urin dan pampers, dan lain sebagainya. Next. Untuk B5-nya, rongga mulut kurang terjaga kebersihannya, bising usus 20 kali per menit, tidak ada distensi pada abdomen. Kemudian untuk B6-nya, warna kulit sawo matang, suhu 36,7 derajat Celcius, dan lain sebagainya. Next. Untuk analisis data dan masalah, ada 3 masalah. Yang pertama, nyeri akut dengan DS, pasien mengeluh nyeri parut bekas operasinya dan paha kanannya bekas luka patah tulangnya. Untuk PQRST-nya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk DO-nya, pasien tampak meringis sambil terkadang mengelus paha kanannya dan lain sebagainya. Kemudian untuk etiologinya, berawal dari trauma pada tulang akibat kecelakaan sehingga respon nyeri dan mengakibatkan nyeri akut. Next. Kemudian masalah kedua adalah gangguan mobilitas fisik. Untuk DS-nya, pasien mengatakan hanya dapat miring kanan kiri, terdapat sedikit pembesaran pada paha kanan. Untuk DO-nya terdapat sedikit pembesaran pada paha kanan, kemudian tampak terpasang beban pada paha bagian kanan. Untuk tekanan darahnya sudah saya jelaskan tadi. Berawal dari trauma pada tulang akibat dari kecelakaan sehingga mengakibatkan kemampuan pergerakan otot sendi menurun dan terjadilah gangguan mobilitas fisik. Untuk yang terakhir, gangguan integritas jaringan. Dengan DS, pasien mengatakan luka bekas operasi di perut dan paha kanannya belum sembuh. Kemudian DO-nya luka bekas operasi di perut dan paha kanan tanpa dibebat. Untuk tekanan darahnya yang tadi sudah saya jelaskan, berawal dari trauma pada tulang akibat dari kecelakaan, kemudian terjadi trauma jaringan pos pembedahan sehingga terjadi masalah gangguan integritas jaringan. Next. Untuk pathway-nya, jadi ada 3 faktor predisposisi. Yang pertama, beban mekanik yang berlebihan, kemudian proses penyakit, dan yang terakhir trauma fisik. Dari faktor tersebut mengakibatkan fraktur. Fraktur dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Tapi kali ini saya akan hanya membahas fraktur tertutup karena pasien yang kami bahas adalah fraktur tertutup. Jadi dari fraktur tertutup tadi terjadi perdarahan dan kerusakan struktur tulang. Dari perdarahan tadi terjadi hematom. Hematom adalah pecahnya pembuluh darah. Jadi darah yang seharusnya ada di pembuluh darah itu keluar ke tempat yang bukan semestinya. Kemudian dari hal tersebut terjadi penekanan pada serbut syaraf sehingga diangkatlah diagnosa nyeri akut. Kemudian untuk yang kedua, dari kerusakan struktur tulang, maka terjadi terputusnya kontinuitas jaringan sehingga kemampuan pergerakan otot sendi menurun dan diangkatlah diagnosa gangguan mobilitas fisik. Dari kerusakan struktur tulang tadi juga dilakukan pembedahan sehingga terjadi trauma pada pos pembedahan. Sehingga kami mengangkat diagnosa gangguan integritas jaringan. Next.
Next. Kemudian untuk diagnosanya juga ada 3. Yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Kemudian yang kedua gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan faktor mekanis. Next. Dan yang ketiga gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal. Next. Untuk intervensinya dari diagnosa pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik ditandai dengan pasien mengeluh nyeri bekas operasinya dan paha kanannya bekas luka patah tulangnya. Dengan DS pasien mengatakan nyeri datang sewaktu-waktu, kemudian pasien mengatakan nyeri tajam, pasien mengatakan skala nyerinya 3. Untuk DO-nya pasien tampak meringis, pasien tampak lemah dan tekanan darahnya yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk NOC-nya, dan setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama keluhan nyeri menurun, meringis cukup menurun, gelisah cukup menurun, dan frekuensi nadi cukup membaik. Untuk NIC-nya kami hanya mengambil manajemen nyeri. Yang pertama monitor TTV, kemudian identifikasi skala nyeri, identifikasi lokasi kateter dan lain sebagainya. Next. Kemudian untuk diagnosa kedua yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan faktor mekanis ditandai dengan pasien mengatakan luka bekas operasi di paru dan pahanya belum sembuh. Dengan DO luka bekas operasi di paru dan paha kanan masih tampak dibebat, paha kanan pasien tampak bengkak, pasien operasi laparotomi dan lain sebagainya. Kemudian untuk NIC-nya perfusi jaringan meningkat, kerusakan jaringan cukup menurun, nyeri menurun, kemerahan menurun, sensasi membaik. Kemudian untuk NIC-nya ada 2 perawatan integritas kulit dan perawatan luka. Untuk perawatan integritas kulit, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, kemudian ubah posisi tiap 2 jam sekali dan lain sebagainya. Kemudian untuk perawatan luka, monitor karakter luka, monitor tanda-tanda infeksi dan lain sebagainya. Next. Untuk yang terakhir, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, kerusakan integritas struktur tulang, penurunan kekuatan otot, dan nyeri ditandai dengan pasien mengatakan hanya dapat miring kanan kiri saat duduk. Untuk DS-nya pasien mengatakan takut menggerakkan bagian kakinya, kemudian untuk DO-nya terdapat sedikit pembesaran, tampak terpasang berat, pergerakan pasien terbatas dan lain sebagainya. Kemudian untuk NOC-nya pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rumnya meningkat dan lain sebagainya. Kemudian untuk NIC-nya ada 2 juga, dukungan ambulasi dan dukungan mobilisasi. Untuk dukungan yang ambulasi, identifikasi ada nyeri atau keluhan fisik lainnya, identifikasi keluhan fisik dan melakukan ambulasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk dukungan mobilisasi, identifikasi ada nyeri atau keluhan fisik, fasilitasi aktivitas mobilisasi dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan asuhan keperawatan pada evaluasi. Evaluasi keperawatan dapat didokumentasikan dengan format SOAP. F atau subjektif, yaitu respon pasien setelah dilakukan tindakan keperawatan. Misalnya, pasien sudah tidak merasakan nyeri pada bagian yang sakit. Kemudian ada O atau objektif. Objektif yaitu data pasien yang diperoleh oleh perawat dengan mengobservasi respon pasien setelah dilakukan tindakan keperawatan. Misalnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan itu, pasien sudah bisa berjalan dengan baik, tidak merasa nyeri. Kemudian ada A atau analisis. Analisis yaitu masalah keperawatan pada pasien apakah sudah teratasi sebagian, belum teratasi, atau timbul masalah keperawatan baru. Kemudian ada P atau planning, yaitu rencana intervensi harus dihentikan, dilanjutkan, ditambah, atau dimodifikasi. Selanjutnya ada discharge planning. Discharge planning ini meliputi ada kontrol sesuai dengan jadwal, menjaga masukan nutrisi yang seimbang, meningkatkan masukan cairan, anjurkan untuk diet lunak terlebih dahulu, kemudian minum obat sesuai dengan yang diresepkan dan segera periksa jika ada keluhan, kemudian anjurkan untuk istirahat yang adekuat dan juga hindari trauma ulang. Yang selanjutnya yaitu total hip replacement atau THR. Total hip replacement atau THR merupakan penggantian total pada lapisan sendi pinggul yang bermasalah atau mengalami penurunan degenerasi dengan menggunakan prostesis atau sendi buatan.
Berikut adalah video mengenai apa itu total hip replacement dan bagaimana mengoperasinya. Pinggul Anda mengandungi dua bagian utama yang bergabung bersama dengan sekata seperti bola dan soket, kepala femoral di bagian atas kaki, dan acetabulum di dalam pelvis Anda. Penggantian seluruh pinggul biasanya dilakukan apabila kerusakan teruk daripada arthritis atau kecederaan telah menjadikannya sukar untuk menjalankan aktiviti harian. Semasa prosedur itu, kepala femoral dan acetabulum diganti dengan komponen buatan yang dipanggil prostesis. Prostesis pinggul buatan terdiri mengandungi mangkuk yang dipanggil komponen acetabula dan batang logam yang dipanggil komponen femoral. Dokter bedah Anda akan mula membuat insisi di atas pinggul Anda dan memisahkan otot dan ligamen untuk mendedahkan kapsul sendinya. Selepas membuat insisi pada kapsul tersebut, pakar bedah Anda akan mengeluarkan kepala femoral dari acetabulum. Beliau akan mengeluarkan sebarang rawan atau tulang di dalam acetabulum, membentuk semula soket acetabula dan memasang prostesis acetabula dengan menggunakan simin atau kru. Beralih kepada femur, pakar bedah Anda akan mengeluarkan kepala femoral, membentuk femur selebihnya agar dapat dimuatkan pada batang prostetik dan menyambungkan dengan kuku komponen femoral dengan menggunakan simin atau teknik lain. Sebaik sahaja komponen telah dipasang kuku, pakar bedah Anda akan meluncurkan kepala femoral prostetik ke dalam pasangan acetabula, menguji pergerakan sendi pinggul baru Anda dan mengesahkan bahwa dipasang pada kedudukan yang betul melalui sinar X. Pakar bedah kemudiannya akan menutup kapsul sendi, membaiki ototnya, melekatkan sandilan di dalam pinggul untuk mengeluarkan bendalir yang berlebihan dan menutup insisi dengan jahitan atau kokot. Etiologi operasi total hip replacement dapat disebabkan oleh adanya beberapa penyakit tulang dan sendi, antara lain osteoartritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, avascular necrosis, serta cerebral palsy yang menyebabkan tonus otot abnormal. Adanya penyakit pada tulang dan sendi tersebut menyebabkan sendi tidak dapat bergerak dengan baik dan efektif. Patofisiologisnya, faktor yang dapat menimbulkan penyakit radang sendi yaitu usia, jenis kelamin, suku, genetik, dan kegemukan yang mana menyebabkan kerusakan tulang rawan sendi secara progresif sehingga terjadi perubahan metabolisme tulang. Hal ini kemudian memicu terjadinya peningkatan aktivitas enzim yang mengakibatkan kerusakan pada makromolekul matrik sendi sehingga kadar proteoglikan menurun dan berkurang. Kadar air pada tulang pun menurun dan mengakibatkan tulang rawan pecah dan terbelah. Pemeriksaan penunjangnya sebelum dilakukan operasi total hip replacement dilakukan pemeriksaan penunjang secara menyeluruh pada klien. Pemeriksaan diagnostik diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pemeriksaan diagnostik non invasif, diantaranya adalah ronsen, MRI, CT scan. Pemeriksaan diagnostik invasif, antrogram, mielogram, biopsi, artroskop, EKG, pemeriksaan darah. Selanjutnya akan dilihat oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu penata laksanaan medis preoperasi. Nah, penata laksanaan medis preoperasi yaitu tindakan yang dilakukan sebelum dilakukannya operasi total hip replacement. Penata laksanaan medis preoperasi bertujuan untuk membantu dalam menyusun perencanaan manajemen dan perawatan pasien setelah melakukan operasi nantinya. Nah, manfaat dilakukannya manajemen preoperasi adalah untuk menekan lamanya tinggal di rumah sakit, menurunkan tingkat kecemasan klien, meningkatkan kepercayaan diri klien, dan membangun hubungan saling percaya pada perawat dan ahli fisioterapi sejak awal sebelum dilakukan operasi. Next. Baik, yang pertama, yang termasuk penata laksanaan medis preoperasi yang pertama yaitu tahap pengkajian, yaitu yang dikaji yang pertama rentang gerak yang dapat dilakukan pasien, kemudian kekuatan otot, yang ketiga yaitu pengkajian sirkulasi, kemudian penilaian kemampuan mobilisasi pasien, dan yang terakhir kemampuan fungsi panggul klien. Next. Yang kedua yaitu tahap penata laksanaan. Yang pertama, pendidikan kesehatan mengenai jalannya operasi. Kontraindikasi pasca operasi, tujuan dan harapan dilakukannya operasi, adaptasi fungsi panggul pasca operasi, dan jika klien merokok, dianjurkan untuk berhenti merokok. Kemudian yang kedua, melakukan latihan mobilisasi, melakukan latihan posisi tidur pasca operasi, melakukan latihan mobilisasi pasca operasi menggunakan alat bantu. Next. Selanjutnya, penata laksanaan medis pasca operasi. Penata laksanaan pasca operasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi mobilisasi klien pada derajat yang setinggi-tingginya sebelum klien keluar dari rumah sakit. Selain itu, penata laksanaan pasca operasi dapat meningkatkan kekuatan otot dan rentang gerak yang dapat dijangkau oleh klien. Penata laksanaan pasca operasi bertujuan untuk mengurangi rasa sakit akibat prosedur pembedahan. Selanjutnya, penata laksanaan medis pasca operasi yang pertama, H+1 pasca operasi. Pendidikan mengenai relaksasi otot, pendidikan dan pelatihan distraksi serta relaksasi terhadap nyeri yang dialami, pelatihan posisi tidur, dan latihan ekstremitas atas untuk meningkatkan fungsi jantung. Yang keempat, pelatihan mobilisasi di tempat tidur. Yang kelima, pelatihan berdiri menggunakan alat bantu, dan pelatihan duduk di kursi dengan waktu maksimal 1 jam. Next. Selanjutnya, penata laksanaan H+2 pasca operasi. Yang pertama, lanjutkan latihan mobilisasi di tempat tidur. Yang kedua, lanjutkan latihan duduk di kursi, menilai rentang gerak klien, dan lanjutkan teknik relaksasi dan distraksi pada nyeri. Next. Selanjutnya, penata laksanaan H+3 pasca operasi. Melanjutkan latihan mobilisasi di tempat tidur, mengurangi beban pada saat klien melakukan mobilisasi, menilai perkembangan tentang mobilisasi, melakukan latihan berjalan dengan alat bantu, memberikan pendidikan dan evaluasi pengetahuan serta kemampuan klien dalam melakukan mobilisasi, dan memberikan pendidikan kepada klien untuk melakukan mobilisasi yang sudah dilatih. Next. Penata laksanaan 6 minggu pasca operasi. Klien ditindaklanjuti oleh ahli bedah. Pengkajian oleh ahli bedah terhadap perkembangan pasca operasi, menentukan berbagai gerakan yang diizinkan, dan memberikan latihan mobilisasi tanpa alat bantu. Next. Penata laksanaan setelah 6 minggu pasca operasi. Yang pertama, melatih klien untuk melakukan role. Yang kedua, melatih klien terhadap keseimbangan, kestabilan, dan daya tahan saat berjalan. Yang ketiga, melatih koordinasi neurologis klien. Yang keempat, melatih kecepatan dan kecepatan klien saat berjalan. Dan yang kelima, memberikan latihan fungsional pada pinggul klien.
biasanya tingkat terjadinya komplikasi pada operasi ini rendah. Namun, aspek-aspek yang banyak menyebabkan kegagalan sistem sambungan pada operasi ini, yang pertama yaitu alergi, kemudian infeksi, kesalahan pemasangan, kemudian load, friction, dan tekanan kontak. Selain itu, komplikasi yang dapat terjadi yang pertama yaitu blood loss requiring transfusion, kemudian yang kedua DVT atau gumpalan darah yang terjadi di dalam pembuluh darah vena dalam, yang ketiga pulmonary embolism, kemudian excessive joint bleeding atau pendarahan berlebih pada sendi, kemudian hematoma, dan yang keenam infeksi sendi, dislokasi sendi, dan cedera saraf. Next. Selanjutnya perawatan post operasi. Perawatan yang dapat dilakukan setelah operasi yaitu terapi latihan dan latihan fungsional terpilih dimulai sesegera mungkin setelah kondisi medis pasien stabil. Biasanya pada hari setelah operasi. Frekuensi latihan dari terapis biasanya 2 kali sehari sampai pasien dipulangkan dari rumah sakit. Next. Selanjutnya asuhan keperawatan total hip replacement akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah asuhan keperawatan total hip replacement dengan kasus Tuan Y datang ke rumah sakit Media Tenda pada tanggal 20 Januari 2021 pada pukul 10 pagi. Pasien datang dengan keluhan tidak bisa berjalan sehingga dibantu menggunakan kursi roda. Dari hasil analisis, Tuan Y mengatakan 2 tahun yang lalu pernah mengalami kecelakaan dan sejak saat itu sering merasakan nyeri pada daerah pinggul karena bekas luka operasi THR dan sulit gerak pada kaki kirinya. Next. Asuhan keperawatan total hip replacement yang pertama yaitu pengkajian, di mana mengkaji identitas pasien meliputi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, dan lain sebagainya seperti yang sudah tertera di layar. Next, selanjutnya kemudian ada identitas penanggung jawab, yaitu di sini ada istri pasien yang bernama Nyonya SM. Next. Kemudian yang kedua, mengkaji riwayat, melakukan pengkajian riwayat meliputi keluhan utama. Keluhan utama ini menjelaskan pasien mengeluh nyeri pada daerah pinggul sebelah kiri karena bekas operasi total hip replacement dan sulit gerak pada kaki kirinya. Skala nyeri yang dirasakan pasien pada skala 7 dan pasien tanpa memiliki kesakitan. Kemudian riwayat kesehatan saat ini, Tuan Y datang ke rumah sakit Medika pada tanggal 20 Januari 2021 pada pukul 10 pagi. Pasien datang dengan keluhan tidak bisa berjalan sehingga dibantu menggunakan kursi roda. Next. Kemudian selanjutnya ada riwayat kesehatan masa lalu. Ini menjelaskan Tuan Y mengatakan 2 tahun yang lalu pernah mengalami kecelakaan dan sejak saat itu merasakan nyeri pada daerah pinggulnya dan sulit gerak pada kaki kirinya. Pasien tidak mengalami alergi baik obat-obatan maupun makanan. Kemudian riwayat kesehatan keluarganya mengatakan bahwa tidak ada penyakit keturunan seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung, TBC ataupun yang lainnya. Next. Selanjutnya melakukan pengkajian dengan pola Gordon. Yang pertama adalah pola persepsi dan pemeliharaan kesehatan. Ini meliputi sebelum sakit, pasien mengatakan bahwa jika ada anggota keluarga yang sakit, maka mereka akan segera pergi untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Namun setelah sakit ini, pasien mengatakan akan lebih berhati-hati jika berkendara. Kemudian ada pola nutrisi dan metabolik. Sebelum sakit, pasien makan selama 3 kali sehari dengan porsi seperti biasa dan minum air putih 6-7 gelas per hari. Namun selama sakit, pasien hanya makan setengah porsi saja dan minum 5-6 gelas per hari. Next. Kemudian ada pola eliminasi. Sebelum sakit ini, pasien BAB sekali sehari di pagi hari, seperti biasa dengan baik dan juga tidak ada keluhan apapun. Dan juga di rumah sakit pun, pasien melakukan BAB dan juga BAB dibantu oleh keluarga dengan menggunakan pispor. Next. Ada pun selanjutnya yaitu pola aktivitas dan juga latihan. Pola aktivitas ini yang pertama adalah kemampuan melakukan ROM, di mana dengan pasien dibantu dengan alat ataupun dengan orang lain. Kemudian kemampuan mobilitas di tempat tidur, yaitu dengan bantuan orang lain. Kemudian kemampuan makan dan juga minum bisa dilakukan mandiri. Kemampuan toileting, mandi, berpindah, berpakaian dengan menggunakan bantuan orang lain. Next. Kemudian selanjutnya ada pola tidur dan juga istirahat. Kalau sebelum sakit, pasien tidur kurang lebih 5-6 jam dan tidak ada gangguan tidur. Namun setelah sakit ini, pasien hanya tidur 3-4 jam dan juga terkadang terbangun saat terasa nyeri. Kemudian pola kognitif dan juga perseptual, ada pola persepsi diri. Next. Ada juga pola reproduksi, pola peran hubungan, manajemen coping yang masih terbilang biasa dan juga tidak ada keluhan apapun. Next. Yang terakhir ada sistem nilai dan juga keyakinan. Ini juga tidak mengalami masalah karena selama sakit pasien tetap rajin sholat 5 waktu walaupun masih dengan berbaring. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini meliputi keadaan umum. Keadaan umum pasien ini berada di tingkat kesadaran komposmetris FEM 4, 5 dan juga 6. Kemudian TTV-nya masih normal. Pengkajian fisik yang tentunya pada sistem muskuloskeletal terdapat nyeri tulang pinggul pada bagian kiri dan juga kaki sulit untuk digerakkan. Next. Kemudian analisis data dan masalah. Yang pertama, diagnosanya pasien mengeluh pada panggul sebelah kiri bekas operasi THR dan bagian kakinya. Nyeri lebih terasa sewaktu digerakkan. Kemudian DO-nya, pasien tampak mengerutkan wajah akibat merasakan kesakitan. Frekuensi nadi meningkat. Kemudian rasa nyeri itu berada di skala 7. Kemudian etiologinya, cedera dimulai dari cedera fisik. Kemudian pasien mengalami dilakukan operasi total hip replacement dan menyebabkan nyeri akut. Kemudian yang analisis data masalah yang kedua yaitu
pasien mengeluh sulit tidur dan merasa tidak nyenyak. Dengan DO-nya, pasien hanya tidur selama 3-4 jam. Etiologinya dimulai dari nyeri, kemudian pasien merasa tidak nyenyak dan juga terjadi gangguan pola tidur. Analisis masalah yang ketiga yaitu pasien merasa sulit berjalan yang ditandai dengan merasa kesakitan dan juga nyeri saat berjalan. Etiologinya dimulai dari cedera fisik, kemudian sulit berjalan sehingga terjadi gangguan mobilitas fisik. Next. Kemudian ini ada pathway atau muncul masalah keperawatan. Ini dijelaskan ada osteoartritis, rheumatoid arthritis, kemudian ada kronis fraktur, kemudian ada kerusakan pada acetobulum. Dari kasus ini, maka dimulai dari kerusakan pada acetobulum yang disebabkan karena pasien mengalami kecelakaan. Karena mengalami kecelakaan, maka dilakukan operasi total hip replacement. Dari total hip replacement itu terdapat dua masalah. Yang pertama preoperasi dan juga postoperasi. Di preoperasinya terdapat kurangnya pengetahuan sehingga terjadi ansietas. Kemudian di postoperasinya terjadi resiko infeksi di area pembedahan, kemudian adanya nyeri akut sehingga menyebabkan gangguan pola tidur. Ada juga waktu postoperasi itu menyebabkan hambatan berdiri sehingga terjadi gangguan mobilitas fisik. Next. Di sini kelompok kami mengambil 3 diagnosa. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan luka postoperasi THR ditandai dengan rasa nyeri dengan skala 7 di daerah pinggul kiri dan juga sakit rasa sakit saat bergerak. Kemudian yang kedua, gangguan pola tidur yang berhubungan dengan nyeri ditandai dengan keluhan pasien yang merasa kesakitan saat tidur dan kerap terbangun dari tidur. Kemudian yang ketiga ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri ditandai dengan merasa kesakitan bahkan tidak bisa untuk berjalan. Next. Kemudian di sini ada intervensinya. Pada diagnosa yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan pasca total hip replacement yang ditandai dengan rasa nyeri dengan skala 7. Intervensi utamanya dengan manajemen nyeri dan juga pemberian obat. Intervensi pendukungnya seperti manajemen nyeri, perawatan kenyamanan, terapi relaksasi dan juga sebagainya. Kelompok kami ini mengambil dari SCQ. Next. Kemudian diagnosa yang kedua, gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri yang ditandai keluhan pasien yang merasa kesakitan saat tidur dan kerap terbangun. Ini ada intervensi utamanya yaitu dengan dukungan tidur dan juga edukasi aktivitas istirahat. Kemudian intervensi pendukungnya ada dukungan kepatuhan program pengobatan, ada manajemen nyeri, pemberian obat oral dan juga sebagainya. Next, diagnosa yang ketiga yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan nyeri yang ditandai dengan kesakitan yang tidak bisa berjalan. Ini intervensi utamanya yaitu dengan memberikan dukungan ambulasi dan juga memberikan dukungan mobilisasi. Kemudian intervensi pendukungnya yaitu dengan mendukung perawatan diri berupa buang air besar dan buang air kecil dengan dukungan perawatan di mandi, edukasi latihan fisik, manajemen nyeri, manajemen program latihan, pemberian obat dan sebagainya. Next. Selanjutnya adalah evaluasi dari diagnosa dan juga intervensi yang telah dilakukan, maka dilakukan evaluasi dengan metode SWOT. S-nya yaitu pasien mengatakan nyeri berkurang, O-nya pasien sudah tidak meringis dengan kesakitan, A-nya masalah teratasi sebagian dan P-nya melanjutkan intervensi 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Satu ini meliputi manajemen nyeri, terapi relaksasi, edukasi efek samping obat, kompres dingin, kompres panas, dan juga yang lainnya. Next. Kemudian diagnosa yang kedua ada gangguan pola tidur nyeri yang ditandai dengan keluhan pasien yang merasa kesakitan saat tidur dan kerap terbangun. Intervensinya dengan S-nya pasien mengatakan sudah bisa tidur lebih lama, O-nya waktu tidur 5 jam, A-nya masalah teratasi sebagian, dan P-nya lanjutkan intervensi meliputi dukungan kepatuhan, manajemen nyeri, pemberian obat oral, reduksi ansietas dan juga program latihan fisik. Next. Kemudian dari diagnosa yang ketiga, maka intervensinya diagnosa yang ketiga itu ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri yang ditandai dengan merasa kesakitan dan tidak bisa berjalan. Ini intervensinya berupa pasien mengatakan sudah bisa mulai berjalan seperti biasa, O-nya berjalan sendiri sejauh 3 meter, A-nya masalah teratasi sebagian, dan juga P melanjutkan intervensi yang pertama ada dukungan perawatan diri, dukungan perawatan diri ini seperti buang air kecil, buang air besar, mandi, manajemen nyeri, pemberian obat, dan lain sebagainya. Next. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan semoga dapat diterima. Sampai jumpa di sesi diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.